Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah keamanan cyber berbasis kecerdasan artifisial yang dibimbing dosen oleh Bapak Luhur Bayu Aji. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andriawan dengan NIM 2511696. Di mana tugas kali ini kita melakukan clustering data malware menggunakan algoritma K-means. Jadi kami diminta membuat coding menggunakan Python dan Jupyter Notebook. Kemudian mengambil dataset yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu dataset malware.csv ini. Nah, langsung saja, di mana di sini uh, clustering dataset malware menggunakan algoritma K-means dengan jumlah cluster 2, di mana sudah disiapkan fitur yang digunakan, yaitu nantinya menggunakan fitur major linker version, kemudian major image version, major operating system version, dan DLL karakteristik dari dataset. Kemudian di dataset juga telah ada diberikan label, yaitu legitimate, di mana bernilai 0 yang merupakan malware, dan bernilai legitimate 1 yang merupakan benin atau file bersih. Nah, pada awal sekali uh, program ini saya mengimport library. Pertama mengimport library Pandas untuk membaca dan mengolah dataset. Kemudian mengimport library NumPy untuk operasi numerik. Kemudian import library matplotlib untuk visualisasi. Kemudian saya juga mengimport warning karena ini menggunakan MacBook, jadi ada beberapa warning yang muncul, namun dengan mengimport ini warning itu dapat teratasi. Kemudian mengimport standar scaler untuk standarisasi data. Kemudian import K-means untuk clusteringnya. Kemudian import Silhouette Score untuk valuasi kualitas cluster. Di sini juga pada program ini saya menggunakan parameter random state dengan nilai 42, di mana parameter ini berfungsi untuk mengatur proses pengacakan saat menentukan nilai awal pada algoritma K-means. Dengan adanya random state, hasil clustering akan selalu konsisten setiap kali program dijalankan. Angka 42 ini nilai awalnya umum digunakan pada setiap program data science dan machine learning, namun nggak punya tidak memiliki nilai khusus ini. Jadi angka lain juga silahkan dapat digunakan selama nilainya tetap bisa menginput nilai 1, 10, 100, dan lainnya. Nah, di bagian pertama, yaitu eksplorasi data. Jadi pada bagian ini, program membaca dataset dan menampilkan informasi awal. Tujuannya untuk memahami isi data sebelum dilakukan proses clustering. Nah, yang pertama sekali, ini awalnya saya jalankan dulu proses uh, import library-nya, supaya nanti program dijalankan bisa lancar. Kemudian di bagian pertama ini membaca dataset. Jadi data set malware-nya uh, kebetulan saya simpan di folder yang sama dengan file source-nya. Kemudian ada variabel df membaca datanya. Ini coba saya jalankan. Oke, datanya sudah berhasil dibaca dan sudah ditampung oleh variabel df. Nah, sehingga seluruh data dapat diproses melalui variabel ini nantinya, melalui variabel df. Kemudian ditampilkan 10 data pertama, yaitu dengan memanggil fungsi head 10. Ini kita jalankan. Nah, ini 10 data pertama dari dataset sudah dapat dibaca dan dijalankan. Kemudian menampilkan informasi dataset. Nah, ini ada data shape digunakan untuk mengetahui ukuran dataset, yaitu jumlah baris dan jumlah kolom. Kemudian ada data type. Nah, ini tipe datanya. Kemudian ada is null sum. Nah, ini untuk mengecek jumlah missing value atau data kosong pada setiap kolom. Kemudian ini info untuk melihat informasi dataset seperti nama kolom, tipe data, dan jumlah data yang tidak kosong.
kita coba jalankan. Nah, ini udah jalan. Jadi ada datanya ada sejumlah uh, 137.444 baris dengan 9 kolom. Nah, tipe data yang digunakan semuanya menggunakan integer, tidak ada missing value. Nah, dan ini adalah informasinya. Nah, kemudian ada di sini menampilkan statistik deskriptif. Nah, di sini untuk menampilkan statistik deskriptif seperti nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Ini kita coba jalankan. Nah, ini sudah dijalankan nilai rata-ratanya, kemudian ada standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum. Nah, kemudian menampilkan distribusi kelas legitimate. Nah, ini kita tampilkan eh, kelas legitimate-nya. Nah, di sini digunakan ini untuk menghitung jumlah data pada setiap kelas, yaitu yang mana malware dan mana benign. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini di jumlah malware-nya, legitimate nolnya, dan legitimate satunya benign. Jadi ada sekitar 96.526 malware, dan file benign-nya ada 40.918. Nah, berikutnya pada bagian 2, pre-processing data. Jadi ini tahap persiapan data sebelum masuk ke algoritma K-means. Jadi di sini menggunakan 4 fitur yang tadi sudah disampaikan. 4 fitur. Nah, di sini ada nilai X. Di, nilai X di sini digunakan untuk mengambil hanya 4 kolom fitur yang digunakan. Kemudian ada X head nih. Nah, di sini menampilkan data sebelum preprocessing agar terlihat bentuk data asli sebelum dinormalisasi atau distandarisasi. Ini kita jalankan. Nah, ini data sebelum preprocessing. Kita ambil 10 data dari 4 fitur tadi. Nah, jumlah datanya ada 444 baris dengan 4 kolom fitur. Nah, kemudian ini kita periksa missing value. Apakah ada pada. Nah, jadi missing value-nya tidak ada dari 4 fitur itu. Kemudian, nah ini kita hitung lagi nih. Ini kita hitung missing value-nya apabila ada. Nah, namun karena tidak ada, maka hasilnya juga nol. Nah, selanjutnya kita lakukan standarisasi data yang tadi menggunakan library standar scalar. Nah, digunakan untuk melakukan standarisasi data. Standarisasi membuat nilai setiap fitur berada pada skala yang sebanding dengan rata-rata mendekati 0 dan standar deviasi mendekati 1. Nah, kemudian kita ubah hasil standarisasi menjadi data frame agar mudah dibaca. Nah, ini nanti data setelah preprocessing kita munculkan dan kita tampilkan. Nah, ini datanya setelah preprocessing dan proses standarisasi. Jadi karena memang missing value-nya nggak ada kan dari awal, jadi totalnya tetap ada 137.444 baris dengan 4 kolom. Jadi pada tahap preprocessing ini, saya tadi memilih 4 fitur, memilih, nah ini dia di awal. Nah, ini tadi memilih 4 fitur yang diminta. Setelah itu saya cek missing value. Jika ada data kosong, data tersebut diisi dengan nilai rata-rata. Selanjutnya dilakukan standar, ini karena tadi nggak ada, selanjutnya dilakukan standarisasi. Nah, ini dilakukan standarisasi data agar semua fitur yang memiliki skala yang seimbang, karena K-means sangat dipengaruhi oleh jarak antar data. Selanjutnya bagian ketiga. Nah, di bagian 3 ini implementasi K-means. Jadi pada bagian ini algoritma K-means dijalankan dengan jumlah cluster sebanyak 2. Nah, di sini K2 nanti program akan program akan kita bagi data menjadi 2 kelompok.
atau dua klaster. Nah, selanjutnya kemudian di sini K-means ini cluster ya ini digunakan untuk membuat model K-means dengan jumlah cluster yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian di sini menjalankan proses clustering. Kemudian ini mendapatkan label clusternya. Kemudian sudah didapatkan. Kemudian selanjutnya nanti K-means labels ini akan menampilkan di sini akan menampilkan label cluster untuk setiap baris data. Labelnya nanti 0 atau 1. Nah, kemudian ini menampilkan centroid cluster dalam skala standarisasi. Kemudian centroid dikembalikan ke skala asli agar lebih mudah dipahami. Nah, jadi nanti pada tahap implementasi, di sini saya membuat dua model, kemudian dilatih menggunakan data fitur yang sudah distandarisasi. Setelah proses clustering selesai, setiap data akan mendapatkan label cluster 0 atau 1. Nah, program juga menampilkan centroid sebagai pusat tiap cluster dan jumlah anggota pada masing-masing cluster. Nah, ini coba kita jalankan. Nah, ini nilai cluster yang digunakan dua. Ini label cluster untuk 20 data pertama. Masih berisi nilai 0. Nah, ini nilai centroid cluster dalam skala standarisasi. Kemudian dalam skala ini skala aslinya. Nah, ini jumlah anggota setiap klasternya. Di klaster malware ada 92.264 dan klaster beninnya ada 45.180. Nah, kemudian berikutnya bagian 4, proses clustering result. Di sini dilakukan visualisasi untuk melihat hasil clustering dalam bentuk grafik scatter plot dua dimensi. Nah, karena fitur yang digunakan ada 4 grafik, ada 4, tapi grafik hanya kita pakai 2 fitur aja sebagai sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi tadi fiturnya ada 4, namun kita menggunakan 2 fitur aja yang jadi sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yaitu fitur Major Linker Version dan sumbu Y DLL karakteristik. Nah, di sini uh, ada PLT figure ini di sini digunakan untuk mengatur ukuran grafiknya nih. Ukuran grafik nih 8 kali 6. Kemudian ada scatter. Nah, scatter ini kita gunakan untuk menampilkan titik-titik data. Warna titik dibedakan berdasarkan hasil cluster. Kemudian sumbu X menggunakan major linker version, sedangkan sumbu Y tadi menggunakan DLL karakteristik. Kemudian berikutnya, nah ini ada cluster. Nah, nanti warna titik yang mengikuti label cluster. Nah, ini nanti label cluster dari hasil K-means. Kemudian PLT scatter. Nah, ini menampilkan centroidnya. Eh, nanti di sini kedua digunakan untuk menampilkan centroid marker X. Dipakai agar centroid mudah dibedakan dari titik data biasa. Nah, kemudian di sini ada apa X label, fungsi X label. Nah, fungsi X label, kemudian ada Y label, kemudian ada title di sini. Nah, ini digunakan untuk memberi nama sumbu dan judul grafik. Kemudian ada legend. Nah, ini menampilkan keterangan pada grafik dan PLT show ini untuk menampilkan grafiknya. Ini saya coba jalankan. Nah, ini muncul. Nah, inilah ini pada tahap visualisasi hasil cluster ditampilkan dalam scatter plot. Jadi setiap titik mewakili satu data file. Ya, jadi setiap titik ini mewakili satu data file. Warna titik menunjukkan cluster hasil K-means nih. Ini ada warna yang ungu, ini ada yang kuning. Sedangkan tanda X, ini ada tanda X. Nah, tanda X ini menunjukkan posisi centroid atau pusat klasternya nih.
Nah, visualisasi ini membantu melihat pola pemisahan data secara sederhana. Oke, lanjut. Selanjutnya, evaluasi clustering. Nah, di sini eh, evaluasi ini menggunakan Silhouette Coefficient. Ini digunakan untuk mengukur kualitas hasil clustering. Nilainya menunjuk seberapa dekat data dengan cluster sendiri. Nah, dan seberapa jauh data dari cluster lainnya. Nah, ini diinterpretasikan eh, jika mendekati satu nilai yang sangat baik, kemudian ini ya dari 0,51 sampai 0,7 baik, kemudian 0,26 sampai 0,5 cukup, dan di bawah 0,25 kurang baik. Nah, jadi di sini karena datasetnya lumayan besar, jadi saya coba perhitungkan Silhouette memakai sampel 10.000 sampel size aja. Nah, di sini kita terangkan, di sini 10.000, kalau memang mau digunakan lebih banyak nanti bisa kita rubah nilainya. Nah, di sini ada Silhouette score. Ini digunakan untuk menghitung nilai Silhouette koefisiennya. Ini menghitung koefisien Silhouette-nya. Kemudian ada nilai Silhouette nih mendekati satu, berarti klaster terbentuk dengan sangat baik. Nah, kemudian jika nilai Silhouette mendekati nol, berarti batas antar klaster kurang jelas. Nah, pada tahap evaluasi ini, saya menggunakan Silhouette koefisien untuk menilai kualitas klaster. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik pemisahan klaster. Setelah nilai dihitung, program memberikan interpretasi berdasarkan rentang nilai yang sudah ditentukan dalam instruksi tugas ini. Nah, ini kita jalankan. Nah, jadi nilai Silhouette koefisien yaitu 0,74209 dan seterusnya. Nah, jadi diinterpretasikan klaster ini bernilai sangat baik. Nah, selanjutnya pada bagian keenam, ini bagian ini membandingkan label asli dari dataset dengan label hasil K-means. Jadi label asli disebut observe, sedangkan hasil clustering disebut predicted. Nah, ini membuat tabel perbandingan observe dan predicted. Jadi ini dibuatkan apa tabelnya? Ada tabelnya. Ini ada apa? Observe ya. Kemudian ini ini ditampilkan datanya sebanyak 20 data. Jadi coba kita jalankan. Nah, ini ada 20 data pertama dari apa? Dari perbandingannya. Ini observe label 1. Ini yang predictednya 0. Maka ini keterangan Kemen sesuai petunjuk nih. Semua yang data asli masih bernilai 1, semua benin, dan predictednya bernilai 0. Nah, kemudian kita membuat cross tab fungsinya. Nah, jadi kita dapat melihat klaster mana yang lebih banyak berisi malware dan klaster mana yang lebih banyak berisi benin. Nah, ini perlu diingat bahwa nomor klaster pada K-means tidak selalu sama dengan label asli. Misalnya klaster 0 belum tentu berarti benin dan klaster 1 belum tentu berarti malware. Oleh karena itu perlu dilihat dari distribusi datanya. Nah, ini ada pakai cross tab. Nah, ini menunjukkan berapa banyak data malware nantinya dan benin yang masuk ke klaster 0 maupun klaster 1. Kita jalankan. Nah, ini dia. Pada pada bagian 6 ini pada tahap perbandingan saya membuat kolom observe ini. Ini kolom observe dari label asli legitimate dan kolom predicted dari hasil cluster K-means. Kemudian dibuat table cross tab. Nah, di sini
untuk melihat distribusi malware dan benin pada setiap klaster. Dari tabel ini kita dapat menentukan jumlah klaster mana yang dominan malware dan klaster mana yang dominan benin. Nah, ini dari klaster 0 ketahuan ya beninnya ada berapa. Ini dari observe yang asli dan ini dari predicted clusternya. Nah, untuk terakhir bagian 7, pada bagian 7 kesimpulan yaitu clustering data malware menggunakan di sini saya melakukan clustering data malware menggunakan 4 fitur numerik yang tadi major linker version, major image version, major operating system version, dan DLL karakteristik. Data distandarisasi terlebih dahulu agar skala fitur seimbang. Kemens kemudian membagi data menjadi 2 cluster. Hasilnya dievaluasi menggunakan Silhouette koefisien dan dibandingkan dengan label asli legitimate melalui tabel cross-tab tadi. Nah, nilai Silhouette koefisien adalah tadi kita dapat 0,7421 sehingga kualitas cluster termasuk dalam kategori yang sangat baik. Kemudian ada pertanyaan dari tugas. Yang pertama, cluster mana yang didominasi malware? Yang pertama adalah cluster yang dominasi itu adalah cluster 0 yang didominasi dari malware. Ya, di sini kita bisa lihat nih. Yang didominasi oleh malware adalah cluster 0. Kemudian cluster mana yang didominasi oleh benin? Nah, cluster yang didominasi oleh benin adalah cluster cluster 1 yang didominasi oleh benin. Kemudian, apakah hasil clustering mendekati label sebenarnya? Kemins mampu membentuk 2 kelompok berdasarkan kemiripan fitur yang digunakan. Namun karena Kemins tidak menggunakan label asli saat training, hasil cluster tidak selalu sama persis dengan label legitimate. Kemudian pertanyaannya, apakah fitur mampu memisahkan malware dan benin dengan baik? Fitur yang digunakan dapat memberikan pemisahan tertentu, tetapi kualitas pemisahan perlu dilihat dari cross-tab dan nilai Silhouette koefisiennya. Kemudian kelima, apa kelebihan dan keterbatasan Kemin? Di sini saya simpulkan, kelebihan Kemin ini sederhana, cepat, dan mudah dipahami. Sedangkan keterbatasan Kemin yaitu agak sensitif terhadap skala data, kemudian outlier, pemilihan fitur, dan bentuk cluster yang tidak bulat atau tidak seimbang. Demikian penjelasan dari saya terkait tugas dari mata kuliah keamanan cyber berbasis kecerdasan artifisial yang diberikan oleh Bapak Luhur Bayu Aji. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.